وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedah. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita orang masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk malam hari ini bisa bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dalam mengikuti kajian di radio dalam program Taklim di Sabua, insya Allah bersama dengan saya Andri Adnan dan juga bersama dengan Al Ustadz Dwi Hudoyono LC. Sebelumnya kita menyapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah, sehat bi khair. Alhamdulillah. Dan kita berharap juga untuk pendengar dan juga penonton kami yang ada di akun Ngapi Radio juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah untuk malam hari ini, untuk mempersingkat waktu karena waktu kami juga waktu Indonesia bagian Sabua, Ustadz. Ya, barangkali sekarang buat antum-antum semuanya sudah di kamar masing-masing, sudah di rumah masing-masing dan siap mendengarkan kajian radio Taklim di Sabua. Insya Allah ada faedahnya. Nah, untuk malam ini, pekan ini, Masya Allah materinya luar biasa. Materi ini spesial kita hadirkan untuk semuanya, termasuk saya juga ingin mendengarkan juga. Dan ini semoga kita termasuk golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, ya Ustaz. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan mendengarkan Taklim di Sabua bersama dengan Al Ustadz Dwi Hudoyono. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu qim bi rahmatika astaghis asli sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini sebetulnya materi kita ini masih berkaitan dengan pembahasan pekan yang lalu tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Di bagian perjalanan beliau ketika sudah menerima perintah sholat, bahwa Rasulullah SAW didampingi malaikat Jibril alaihissalam diperlihatkan tentang gambaran surga dan neraka, termasuk juga Rasulullah didampingi malaikat Jibril alaihissalam diperlihatkan tentang
kondisi umat-umat sebelum beliau bersama para nabinya. Dan nanti ujungnya nanti akan disebutkan tentang golongan yang akan masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Dari hadis sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, beliau bersabda, uritu 'alal umam, aku diperlihatkan tentang kondisi umat. Jadi Rasulullah SAW didampingi malaikat Jibril alaihissalam diperlihatkan tentang kondisi umat bersama nabinya tentunya, ya. Fara'aitun nabi wa ma'ahu rahtun, aku diperlihatkan nabi, ya, ketika Isra Mi'raj, bersamanya rahtun, yaitu pengikut yang jumlahnya jamaahnya kurang dari 10. Jadi ada nabi jamaah, umatnya atau pengikutnya kurang dari 10 orang. Wan nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan, ada juga nabi yang pengikutnya hanya 1 atau 2, 1 dan 2. Ini ada nabi pengikutnya cuma 1 atau 2. Wan nabi wa laysa ma'ahu ahadun, ada juga nabi bahkan tidak mempunyai pengikut sekalipun, ya, seorang pun. Ada nabi yang tidak mempunyai pengikut seorang pun. Idza rafa'a li sawadul adam, kemudian aku diperlihatkan tentang dari kejauhan sekelompok umat, ya. Fadhanantu annahum ummati, aku mengira itu adalah umatku karena jumlahnya cukup banyak. Aku mengira itu adalah umatku. Faqila li, kemudian Jibril menyampaikan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh, itu adalah Musa bersama dengan kaumnya. Jadi Nabi Musa Bani Israel termasuk nabi yang mempunyai pengikut cukup banyak, Nabi Musa alaihissalam. Fa nadhartu fa idza sawadul adam, kemudian aku melihat lagi di kejauhan umat yang jumlahnya cukup banyak lagi. Faqila li, kemudian Jibril menyampaikan kepadaku, hadhihi ummatuka, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan, dan bersama mereka dari umat yang banyak tersebut ada 70.000 yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab. Ya, jadi dari semua yang ada tersebut umatmu ada 70.000 nantinya akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi ini judul ini bukan bahasa dari kami, tapi Rasulullah SAW pernah diinformasikan oleh malaikat Jibril alaihissalam bahwa ada dari umatnya kelak, ya, di akhirat sejumlah 70.000 itu akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan ini yang menarik yang akan kita bahas, kira-kira siapa-siapa mereka dan apa amalan mereka sehingga mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Istilahnya lulus tes, bebas tes, Masya Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kabar ini disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya, Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya. Nah, di sini para sahabat saling berbincang satu dengan yang lainnya, saling memprasangkakan siapa kira-kira mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan mungkin mereka yang selama ini bersama Rasulullah SAW, berjuang bersama Rasulullah SAW, ya. Ada sebagian juga mengatakan mungkin mereka yang lahir dalam kondisi Islam dan selama kehidupan tidak pernah mempersekutukan Allah sedikit pun. Nah, ini beberapa prasangkaan para sahabat yang hadir pada waktu itu ketika Rasul masuk dalam rumahnya. Kemudian Rasul keluar dari rumahnya dan mengatakan kepada para sahabatnya, Rasul mengatakan, fa kharaja alaihim, Rasul keluar di tengah para sahabatnya, fa akhbaruhu, kemudian Rasul mengabarkan kepada mereka, siapakah mereka itu? Ya, disebutkan bahwa ternyata mereka ini nanti akan kita jelaskan satu persatu sifat ini secara detail. Yang pertama adalah humul ladzi la yastarqun, ya. Yang pertama adalah sifat mereka adalah, ya. Sebelum ini kami sebutkan dulu, minta maaf. Disebutkan tentang golongan itu, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang 70.000 yang tadi masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahum tadhi'u wujuhum, wajah mereka itu bercahaya, Masya Allah, wajah mereka bercahaya, idha'atul qamar lailatul badr, seperti ibarat cahaya bulan di malam bulan purnama, Masya Allah. Jadi sudah kelihatan itu golongan mereka itu yang akan masuk surga tanpa hisab itu seperti itu.
Dan Masya Allah ada juga riwayat lagi tambahan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ternyata tidak cuma 70.000 golongan ini saja disebutkan. Fastasdat Rabbi fazadani, ternyata Allah Subhanahu wa taala menambahkan ziyadah, tambahan dari yang ada tersebut, ma'akulli alfin sab'ina alfan, bersama 1000, setiap 1000 daripada 70.000 itu ya, itu 70.000 lagi. Jadi setiap 1000 daripada ma'akulli alfin sab'ina alfan ya. Jadi setiap 1000 daripada 70.000 itu ada turunannya lagi, yaitu 70.000 lagi. Jadi, banyak, rupanya lebih daripada itu. Ini ada riwayat juga menyebutnya seperti itu. Jadi Masya Allah, ini juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kesempatan-kesempatan yang ada dari umat Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah mereka-mereka itu? Nah, ini Rasul jelaskan. Sifat yang pertama adalah humul ladzi la yastarqun. Mereka adalah golongan orang-orang yang tidak minta diruqyah, yang tidak minta diruqyah. Nah, ini butuh penjelasan ya, mungkin kita jangan sampai terjebak salah memahami hadis ini, sehingganya terkadang ada sebagian orang takut diruqyah atau tidak mau diruqyah. Sebetulnya yang termasuk golongan yang terhalang mendapatkan golongan yang akan masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa adab adalah mereka-mereka yang melakukan ruqyah tapi dengan cara-cara syirkiyah. Yang melakukan ruqyah tapi dengan cara yang syirkiyah. Adapun ruqyah-ruqyah yang masuk dalam lingkaran ruqyah syar'iyah, insya Allah tidak mengapa. Ya, tidak mengapa dan tidak terhalang insya Allah dari kesempatan ini. Berdasarkan oleh sabda Rasulullah SAW tentang masalah ruqyah, ya. Rasulullah SAW pernah memberikan kepada kita wejangan tentang seseorang yang butuh untuk dibantu untuk diruqyah, ya. Rasul pernah bersabda ketika ditanya tentang masalah ruqyah, Rasul mengatakan, "Man istata' minkum ayyang fa'akhahu falyanfa." Ya, barang siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat untuk saudaranya, maka silahkan berikan dia manfaat. Silahkan bantu dia. Ini kan terkadang ada orang yang sakit butuh diruqyah dan kita mungkin bisa berikan manfaat. Ini sifatnya umum juga sebetulnya. Apa saja, ya. Apabila kita bisa membantu saudara kita, silahkan berikan bantuan kepadanya. Kemudian yang kedua, dalil tentang diperbolehkannya ruqyah selama sesuai dengan syariat. Rasul pernah bersabda, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkah, dalam hadis Muslim, ya. Tidak mengapa kita melakukan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan, ya. Selama yang dibaca-baca dari Quran jelas, doa dalam hadis juga jelas bacaannya, silahkan, tidak mengapa. Nah, ini yang pertama, ya. Mereka-mereka yang tidak melakukan ruqyah dengan cara-cara yang syirkiyah, ya. Yang kedua adalah wala yaktawun, ya. Tidak melakukan pengobatan dengan kai, ya. Kai itu adalah cara pengobatan juga tapi dimakruhkan jamaah, yaitu menggunakan media membakar besi, dipanaskan kemudian ditempelkan. Ini beberapa penyakit terkadang menggunakan ini zaman dahulu. Terkadang ada orang, misalnya, minta maaf, ada orang yang penyakit ambayan. Ambayan ada sesuatu yang keluar dari duburnya, keluar daging, kemudian dipanaskan api, kemudian ditempelkan di, minta maaf, di pantatnya, akan masuk gitu dagingnya kadang. Yang kedua, terkadang ada penyakit lidahnya keluar, ya, keluar karena mungkin agak stroke, keluar. Ini dipanaskan api, besi ditempelkan ke lehernya, tak masuk. Ada dulu beberapa sahabat terkadang kena luka goresan pedang, ya. Itu untuk menghentikan darahnya, terkadang mereka menggunakan besi dipanaskan kemudian ditempelkan. Nah, ini pengobatan juga tapi dimakruhkan. Dalam sebuah hadis juga Rasul pernah menyebutkan asyifa min salasah, pengobatan itu ada 3. Pengobatan itu ada 3 caranya. Yang pertama adalah syurbatul asal, yaitu meminum madu. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah syurtatul mihjam, goresan hijamah, goresan dengan berbekam dengan menggunakan goresan, ya, goresan dengan sayatan. Yang ketiga adalah wawikyatun binar, dan kai dengan menggunakan api, sundutan api, ya. Wa ana anha ummati anil kai, kata Rasul, dan aku melarang umatku untuk melakukan kai. Dan perlu kami jelaskan di sini bahwa pelarangan di sini bukan pengharaman secara mutlak, tapi Rasulullah SAW memakruhkan pengobatan dengan kai, sundutan api. Ini yang kedua, kita hindari ini, tidak melakukan pengobatan dengan kai. Kemudian yang ketiga adalah
Wala yatatayyarun, mereka tidak melakukan tatayur. Tatayur jamaah kalau kita sederhanakan bahasa Indonesia adalah tidak percaya masalah tahayul atau mitos. Banyak ya di masyarakat ini merebak atau menggejala, misalnya angka 13 dianggap angka sial misalnya. Ini tatayur juga, mitos juga. Atau terkadang bunyi-bunyi tertentu, burung tertentu seperti burung hantu atau burung gagak langsung di reka-reka ini akan ada apa. Nah, ini juga tatayur juga, tahayul juga. Ya. Kemudian juga kalau dulu orang Yahudi, tatayur mereka, tahayul mereka adalah mereka sangat membenci dan sangat tidak suka melihat perempuan haid. Jadi mereka anggap perempuan haid itu perempuan pembawa sial. Jadi mereka asingkan, diisolasi mereka jauh-jauh. Bahkan dikasih makan seperti kasih makan binatang, dikasih makan jauh-jauh. Masya Allah. Ini orang Yahudi. Kemudian juga orang Arab dulu juga, tatayur mereka juga terkadang mereka menganggap bulan Safar ini bulan yang tidak baik, sehingga mereka melarang untuk berpergian. Tatayur mereka juga terkadang mereka ketika mereka mau safar, entah mereka berbisnis atau berdagang, mereka menerbangkan merpati. Kalau merpati itu terbangnya ke arah kanan, mereka lanjutkan perjalanan. Ini akan membawa keberuntungan. Kalau ternyata diterbangkan larinya ke kiri, mereka urungkan, tidak jadi berangkat. Ini juga tatayur juga. Ini keyakinan bisa sial karena melihat tertentu. Atau juga kalau di masyarakat kita sekarang ini, mereka terlalu mensakralkan bulan Muharram. Ini bulan yang sakral, sehingga mereka terkadang di bulan Muharram mengharamkan dirinya sendiri untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Misalnya melarang untuk adakan hajatan, ya, nikahan, sunatan, akikah. Terkadang mereka takut bulan Muharram. Jangan. Padahal ini tidak ada pelarangan seperti itu. Nah, yang lebih parahnya lagi orang-orang Syiah, tatayur mereka sangat membenci angka 10, ya. Karena mereka membenci para sahabat, sehingganya angka 10-nya pun ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Mereka tidak suka juga angka 10. Walidzubillah. Nah, ini ditiadakan tatayur. Sekali lagi, sebagai seorang muslim hendaknya hindari prasangka yang tidak baik, ya. Kalau ada firasat yang tidak baik atau ada orang yang menceritakan kepada kita nanti akan ada apa-apa, maka cukup kita berdoa kepada Allah, ya. Doa yang Rasul ajarkan kepada kita untuk menghilangkan segala was-was yang tidak baik dari tatayur, dari prasangka-prasangka yang tidak baik, dari perkataan orang dan seterusnya. Rasul mengajarkan kepada kita doa dari hadis Abu Daud. Rasul mengatakan, ya, doa Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberikan kebaikan kecuali dari Engkau. Walidfa'u sayyi'ati illa anta, dan tidak ada yang bisa menolak mudarat, keburukan, kecuali juga dari Engkau. Wala haula wala quwata illa bika, dan tidak ada kekuatan kecuali dari Engkau, ya Allah. Ini doa yang bagus yang patut kita baca untuk menangkal segala firasat-firasat yang tidak baik, ya. Baik. Kemudian ya. Yang terakhir adalah sifat mereka adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Rabb mereka senantiasa bertawakal. Ya, menggantungkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan aplikasi daripada tauhid, dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidaklah mereka bersandar kecuali kepada Allah setelah mereka berikhtiar, berusaha, ya, karena mereka yakin hanya bersandar kepada Allah lah ini segala kebaikan mereka akan dapatkan setelah mereka berikhtiar. Dan makanya Allah SWT sebutkan dalam beberapa ayat mengingatkan kepada kita pentingnya untuk menjaga, mengamalkan amalan hati ini, bertawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah punya niatan yang baik, bertawakallah kepada Allah. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah katakan wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah maka akan cukupkan dia. Ini juga ayat-ayat tentang masalah itu. Dan juga contohnya juga yang lainnya lagi Allah katakan dalam surah Al-Furqan misalnya ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian kepada Allah, zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Masya Allah, ini juga Allah sebutkan juga. Ya, ini beberapa mungkin amalannya yang perlu kami ingatkan kepada kita, yang insya Allah dengannya akan menggolongkan kita termasuk golongan yang akan masuk surga tanpa hisab
dan juga tanpa adab. Yang pertama tadi kami ingatkan, yaitu senantiasa berusaha untuk tidak melakukan ruqyah dengan cara yang syirkiyah. Yang kedua, kita hindari pengobatan dengan kai, sundutan api. Yang ketiga, hindari keyakinan, takhayul, mitos-mitos yang tidak benar atau khurafat jahiliyah, ya. Yang ketiga adalah kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kisah ini setelah Rasul sampaikan seperti itu, jamaah, ada seorang sahabat namanya Ukasyah. Langsung dia berdiri, Rasulullah, doakan saya termasuk golongan tersebut yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Rasul mengatakan, mendoakan kepada Allah, semoga Ukasyah termasuk golongan mereka itu. Kemudian muncul lagi sahabat lagi, ya Rasul, saya juga doakan ya Rasulullah, agar saya termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa adab. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang kedua, sabaqaka biha Ukasyah, ya, kamu telah didahului oleh Ukasyah. Jadi Rasulullah cukup satu saja yang didoakan. Nah, ini juga semangat para sahabat jamaah tentang bagaimana kerinduan mereka untuk bisa masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa adab. Baik, ini mungkin yang pertama dulu untuk kami sampaikan tentang golongan yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab dan apa saja amalannya. Dan nanti kita akan lanjutkan ke yang kedua lagi. Baik, terima kasih banyak untuk taklim segmen awal kami kepada Ustadz Dwi Hudoyono. Dan sebelumnya kita menyapa juga, ini ada Ramadan Tamola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada Nana Irmah Muda juga, Masya Allah barakallah. Terus juga ada Aji Rahmadani juga, barakallah. Terus juga yang lagi menonton juga kami ada Kakak Husni juga ini, ya. Ada yang dari Nambo juga Ustadz. Ada juga yang dari Luwuk juga ini Ustadz, ya. Ada Andika Har, ada Indah Sangkota juga, ada Tianra Sudar, dan ada Kak Ali Sofian juga. Sudah ada pertanyaan juga Ustadz. Insya Allah segmen ketiga kita ada buka sesi tanya jawab. Dan sebentar ini setelah break kita ada penambahan tentang tema kita. Dan silakan untuk yang mau bertanya mengenai tema kita, kami persilakan langsung komen saja, langsung ketik di kolom komentar kami di akun Ngapi Radio. Jadi untuk antum semuanya tetap di sini satu rasa di Sabua, kita mengikuti taklim dari Al Ustadz Dwi Hudoyono. Insya Allah ada faedahnya. وأحببتك الله وخانتني أفعالي وقوفي على بابك إليك ارفع الآمال أيا أشفق من الأم على طفلها الغالي أيا أشفق من الأم على طفلها الغالي ظفر من تنجى بك وفي رحمتك ما زال ظفر من تنجى بك وفي رحمتك ما إذا شئت أن ترحم وتنظر إلى حالي فمن جود أفضالك أيا واسع الأفضال ومنك الصلاة سلم كما شئت يا والي على سيد أحبابك وخير الصحب والآل أيا أشفق من الأم على طفلها الغالي أيا أشفق من الأم على طفلها الغالي ظفر من
وفي رحمتك ما زال ظفر من تنجى بك وفي رحمتك ما زال الحب هو أسمى عبادة لا صار لله والنبي والدين هو درب السعادة هو زاد عمري ومشروبي ما دام أنا لي قلب اسألني عن قلبي واسألني وش هو الحب بجاوبك ربي Taklim di Sabua, insya Allah ada faedah. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. Baik, masih Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. Baik, terima kasih untuk antum semuanya. Kita orang masih mengikuti kajian radio Taklim di Sabua. Insya Allah ada faedahnya bersama Al Ustadz Dwi Hudoyono untuk malam hari ini. Dan sekali lagi kita mengundang untuk yang mau bertanya, kami persilahkan langsung ketik di kolom komentar kami. Karena insya Allah setelah ini ada sesi tanya jawab. Dan insya Allah untuk pertanyaan-pertanyaan antum langsung dijawab oleh Al Ustadz Dwi Hudoyono. Baik, untuk sesi kedua ini Blast Manfil buat antum semuanya yang masih satu rasa di Antum Radio malam ini, kita akan mendengarkan keutamaan tentang tawakal ya Ustadz ya. Afwan Ustadz. Baik. Jadi langsung saja kita dengarkan Taklim di Sabua bersama Al Ustadz Dwi Hudoyono. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala rasulillah ma ba'd. Pada kesempatan kali ini kami ingin memperjelaskan lagi atau mempertajam lagi tentang salah satu amalan dari 4 amalan yang menjadi amalan andalannya. Dengannya seseorang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yaitu masalah tawakal. Ini mungkin sebagian kita mungkin agak bingung masalah tawakal itu bagaimana, dan ini kami untuk mencoba untuk menjelaskan bahwa dalam agama kita Islam, bahwa tawakal itu bukan berarti kita hanya pasrah ya, tanpa ada ikhtiar ya, tanpa ada ikhtiar atau usaha. Dan orang yang tawakal tanpa ada ikhtiar ini menyelisih sunnatullah, dan hanya berikhtiar saja tanpa adanya tawakal kepada Allah, ini termasuk golongan materialistik ya, hanya berusaha tanpa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita kemudian yang ketiga adalah golongan yang menggabungkan antara ikhtiar dengan tawakal. Inilah umat Islam yang sesungguhnya seperti itu, menggabungkan. Ini kalau kita lihat juga dalam beberapa penjelasan dalam Al-Quran ya, itu jelas bahwa sekali lagi Islam menganjurkan kepada kita untuk menggabungkan itu semua. Kalau dalil secara logika juga Rasulullah pernah artinya mencontohkan seperti itu juga, bahwa Rasulullah menyuruh kita untuk wa'aidu lakum mastata'tum min quwwah ya, kita dianjurkan untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam peperangan, misalnya Rasulullah SAW tidak serta-merta perang begitu saja, tapi Rasul juga ada persiapannya. Bahkan Rasulullah dengan para sahabat juga ada senjata yang mereka bawa, ada juga
baju perang yang mereka kenakan. Ini juga di antara ikhtiar mereka, termasuk juga tentang strategi pertempuran juga mereka juga upayakan dan seterusnya. Ini juga ada. Ya. Kemudian juga dalam sebuah hadis juga Rasul pernah ditanya oleh seorang sahabat juga, ketika sahabat tersebut membawa tunggangannya, kemudian dia parkir dan bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, akilha atawakal au utli'aha atawakal Allah. Ya Rasulullah, saya ikat kendaraan ini kemudian saya bertawakal, atau saya lepas saja kemudian saya bertawakal kepada Allah. Maka Rasul mengatakan kepada sahabat tadi adalah ikilha fatawakal Allah, ikat dulu baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini juga bisa kita ambil pelajaran bahwa memang anjuran tetap kita ada ikhtiar di dalamnya. Nah, dari Al-Qur'an juga kita bisa dapatkan juga anjuran untuk itu semua. Misalnya Allah sebutkan tentang sifat orang beriman juga. Allah katakan misalnya dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu ketika disebut nama Allah bergetar hati mereka, ya. Wa idza tulit alaihim ayatuhu zadadhum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal, ya. Dan juga dalam hadis Rasulullah juga Umar pernah meriwayatkan, law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitanan, ya. Kata Umar bin Khattab, sekiranya kalian bertawakal kepada dengan tawakal yang sesungguhnya, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Dia keluar dalam keadaan temboloknya kosong, ya, pulang di waktu petang dalam keadaan temboloknya terisi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Intinya di sini bismillahirrahmanirrahim. Makanya doa yang Rasul ajarkan adalah setiap kita keluar beraktivitas, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ini merupakan ikhtiar kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat ini merupakan hakikat tauhid juga. Makanya ini bertentangan dengan orang-orang yang mempunyai tawakal mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada sebagian orang terkadang hati mereka terpaut dengan misalnya pegangan-pegangannya mereka atau jimat-jimatnya mereka, ya. Makanya Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, man alaqat tamimatan faqad asraka. Barang siapa menggantungkan jimat-jimat yang tujuannya untuk sebagai perlindungan, memberikan manfaat dan seterusnya, maka dia telah syirik. Karena menggantungkan tawakal mereka bukan kepada Allah tapi kepada makhluk, kepada benda-benda. Dan inilah hakikat sebetulnya seorang muslim dianjurkan untuk menjadi insan yang merdeka, ya. Keluar bertawakal kepada Allah, bukan kepada zat seperti itu. Makanya sekali lagi kita mengingatkan kepada teman sekalian, jangan pernah kita menggantungkan tawakal kepada jimat-jimat dan seterusnya. Mungkin ada sebagian orang terkadang disimpan di dompetnya, ya, untuk keselamatan seterusnya. Silahkan kita bersihkan itu dari kita. Ini bisa merusak tauhid kita. Atau ditempel-tempel di rumah-rumah misalnya dengan tulisan-tulisan, mungkin tulisannya Arab, tapi sekali lagi ini adalah jimat yang tujuannya adalah menandingkan kekuasaan Allah dengan makhluk tersebut, walaupun ini katanya untuk wasilah. Dan ini pelan-pelan kita perbaiki. Dan sekali lagi dalam masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini tidak hanya dalam masalah rezeki saja, termasuk juga masalah ibadah juga, ya. Ini juga dianjurkan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 122, Allah katakan fa'buduhu wa tawakkal alaih wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertawakallah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tidak lalai terhadap apa yang dilakukan oleh hambanya. Jadi kita bertawakal kepada Allah juga setelah kita beribadah kepada Allah, ya. Dan jangan sampai ada perasaan kita bahwa kita mampu beribadah ini karena kemampuan kita. Tidak. Ya, makanya coba kita perhatikan para pendengar sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita mendengar seruan azan, ya, kita dianjurkan mengikuti, mendengarkan baik-baik dari Allahu Akbar seterusnya sampai pada poin hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Masya Allah, di situ yang dituntunkan Rasulullah adalah kita baca hauqalah la haula wala quwata illa billah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Yang lainnya sama.
Itu menunjukkan faedahnya adalah bahwa sekali lagi kemampuan kita untuk bisa sholat, kemampuan kita untuk bisa mendapatkan kemenangan dari Allah SWT itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kemampuan kita pribadi. Betapa banyak orang-orang, Masya Allah, mungkin dari segi fisiknya kuat, sehat, ketika ada panggilan azan begitu beratnya melangkahkan kaki dan seterusnya. Semua ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh doa, butuh azam yang kuat juga. Di samping kita keinginan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi masalah ibadah butuh tawakal, masalah dakwah juga butuh tawakal kepada Allah, termasuk masalah jihad fisabilillah, masalah musyawarah, masalah mencari rizki, kemudian juga dalam perjanjian, bahkan termasuk juga ketika kita berusaha untuk berhijrah jalan Allah Subhanahu wa taala juga butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya sekali lagi Islam menganjurkan kepada kita, ya, ihris ala ma yanfa'uka, kata Rasulullah SAW, bersemangatlah kalian kepada hal-hal yang mendatangkan manfaat untuk kalian, entah untuk dunia atau akhirat. Kemudian Rasulullah menunjukkan wasta'in billah, ya, jangan melupakan senantiasa minta pertolongan kepada Allah setiap ikhtiar kita. Jangan melupakan Allah, ya. Jangan kita menganggap kita pandai atau kita paling tahu dan seterusnya tanpa melibatkan Allah. Kemudian wala ta'jis, ya, dan jangan sekali-kali kita mempunyai sifat lemah. Harus mempunyai sifat optimis terhadap cita-cita kita, usaha kita, ya. Kemudian kalau ternyata tujuan kita atau cita-cita kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ternyata mungkin tidak kita dapatkan atau kita mungkin gagal, ya, kata Rasulullah SAW, tidak boleh kita mengatakan law ani fa'altu kada lakana kada, sekali saya berbuat begini maka hasilnya begini dan seterusnya. Tapi adab yang paling bagus adalah tidak mengucapkan kata-kata yang tidak Allah ridhoi, celaan atau makian, tidak, tapi kita ucapkan qadarallahu wa ma syafa'alah. Ini telah Allah takdirkan dan atas kehendak Allah ini terjadi. Ini bahasa yang akan mendatangkan pahala atas musibah dan juga akan lebih menguatkan kita bahwa ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala terjadi, ya. Kita sudah ikhtiar, sudah usaha tapi ternyata tidak mendapatkan, berarti kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ciri orang beriman, ya. Ada sifat tawakal. Dan sekali lagi, sifat orang beriman jauh dari sifat putus asa. Tidak ada sifat putus asa, patah semangat, terus berusaha, dan Allah akan melihat sejauh mana ikhtiar kita. Wallahu a'lam. Ustaz, terima kasih banyak untuk penjelasan yang kedua ini. Masya Allah, luar biasa untuk malam ini. Keutamaan tawakal ini, jadi yang utama itu jangan ada putus asa, ya. Baik. Assalamualaikum, ini ada Uban Marzuki Tampa yang kasih ucapan sehat selalu bersama keluarga untuk Ustadz Dwi, dan insya Allah berkah buat Ngapi Radio. Terima kasih banyak ini untuk Kakak Uban yang ada di Lumba-Lumba. Terus juga ada Pak Asli Ulisku Terise, ya. Selamat malam. Terus juga ada Afif yang di BTN kilometer 5. Terus juga ada Ibu Kartina Afridin juga, selamat malam. Assalamualaikum. Kita masih bersama-sama di program taklim di Sabwa. Insya Allah ada faedahnya. Dan buat Kak Tin yang di Nambo, semoga katanya ini bagaimana mau tahu penjelasannya Ustadz Dwi, jaringan hilang-hilang di Nambo. Mudah-mudahan soalnya hilang-hilang jaringan. Dan jadi untuk antum semuanya yang mau bertanya, langsung saja kita menunggu pertanyaan di kolom komentar kami di akun Ngapi Radio. Silakan untuk Blosonville yang mau bertanya, kami ada segmen setelah ini, segmen ketiga, sesi tanya jawab. Setelah itu kesimpulan dan kita akhiri untuk malam hari ini taklim di Sabwa. Baik, jangan lupa kemana-mana. Untuk antum semuanya yang satu rasa di Blas Mohon FM, antum beradio. إن بكينا فللسعادة دمع حال عجز اللسان يغدو سفيرا ها حروف الوداد فينا تهني فرحا سرنا كثيرا كثيرا جمع الله بينكم في هناء وأحال العسير سهلا يسيرا وأحال العسير سهلا يسيرا
نظر الزهر فاصطفاك عبيرا وغدا الليل من سناك منيرا وكأني أرى النسائم رقات وغدت من شذاك عطرا أثيرا إن بكينا فللسعادة دمع حال عجز اللسان يغدو سفيرا حروف الوداد فينا تهني فرحا سرنا كثيرا كثيرا. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedah. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي. Baik, terima kasih banyak untuk antum semuanya masih mendengarkan kami di 92,5 Blasmawan FM Antum Radio dalam program kajian radio Taklim di Sabua, insya Allah bersama dengan Al-Ustadz Dwi Hudoyono LC. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di sesi tanya jawab. Dan kita langsung saja, ini ada pertanyaan dari Tante Tin Sudar yang ada di Nambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang ruqyah. Dan yang ditanyakan adalah apa bisa seorang peminum alkohol itu bisa diruqyah? Terus ada dua pertanyaannya lagi, dan seorang anak yang belum balik apakah bisa diruqyah juga? Syukran. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Jadi ruqyah ini sebetulnya kepada siapa saja ya, tidak hanya kepada orang yang sakit saja, bahkan kepada orang yang mungkin yang sehat saja nggak apa-apa ya. Tujuannya adalah untuk lebih menenangkan jiwanya dan seterusnya, bisa juga ya, atau juga untuk lebih menguatkan lah jasadnya juga nggak apa-apa. Tapi secara khusus memang ruqyah ini kita lakukan untuk mendeteksi dan untuk mengobati orang-orang yang sakit, entah medis ataupun non medis. Non medis ini mungkin kena gangguan sihir atau gangguan ain atau juga gangguan jin ya, ini bisa dengan itu. Adapun orang yang peminum alkohol mungkin juga bisa kita ruqyah, mungkin jadinya dia itu jadi pecandu juga, terkadang juga makar dari syaitan juga terkadang ya, jerat-jerat syaitan juga, sehingga keinginan untuk minum dan seterusnya itu besar, sehingga kita ingin melepaskan. Mungkin insya Allah dengan niat yang tulus kita ruqyah dan kita sambil kita doakan ya, semoga hasrat keinginan untuk melakukan itu bisa berkurang dan seterusnya, dan dia bisa tersentuh dengan bacaan Quran ya, dan Allah turunkan hidayah di situ sehingga dia bertobat dan seterusnya, bisa juga ya. Ini bisa kita upayakan ya. Intinya kita mencoba dengan ruqyah ini adalah bagaimana umat ini lebih akrab dengan Al-Quran ya. Kita dengarkan Quran dengan penuh keimanan sambil kita berikan nasihat ya, nasihat keimanan, sehingga dia bisa tersadarkan. Harapannya seperti itu ya, insya Allah itu niatan kita. Yang kedua tentang ruqyah bagi anak yang belum balik, sah-sah saja, tidak apa-apa. Apalagi mungkin terkadang ada beberapa anak itu kena gangguan ain, biasanya anak itu ya, mata jahat, atau terkadang juga biasanya anak keluar rumah di waktu maghrib. Nah itu biasanya keserempet syaitan ya, atau jin ya, di situ jin masuk sehingga pulang rewel. Ini perlu juga diruqyah.
Dan kalau si anak misalnya kita bacakan secara langsung dia agak meronta-ronta, kita ambil saja air putih, kita bacakan ayat-ayat ruqyah bisa Al-Fatihah, kita ulang sampai 3 atau 7 kali. Kemudian surat akhir dari ayat akhir dari Al-Baqarah ya, Amana Rasul dan seterusnya. Kemudian 3 kul kita ulang 3 kali, tiupkan, kita minum dan kita usapkan, insya Allah bisa menyembuhkan insya Allah dengan izin Allah. Itu yang nempel-nempel dari jin-jin yang nempel tadi insya Allah bisa pergi. Itu mungkin silahkan bisa. Dan kami berharap juga bagi kita semua upayakan mungkin sambil anak-anak kita tidur putarkan murattal, kita juga tidur kalau boleh murattal putarkan terus supaya suasana rumah itu kesejukan dan juga rahmat Allah senantiasa meliputi rumah kita. Silakan manfaatkan itu semua. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Semoga untuk yang di Nambo ya, ada Kak Tin bisa mendengar penjelasan dari Ustadz Dwi Hudoyono tentang ruqyah. Juga ada Pak Andang Paparehe ya, Pak Andang Aulia ini. Beliau adalah branch manager dari Bank Syariah Indonesia, lagi sementara menonton kami. Terus juga ada yang dari Ampana juga ini, ada Ibu Sifah, barangkali namanya ini ya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya Ustadz. Sebelum pertanyaan saya ini Ustadz ya, kita dahulukan dulu untuk penanya karena ini baketik panjang ini ya. Ini akhi saya, ini saudara saya. Assalamualaikum, ini dari Ramadan Tamola. Masya Allah. Pertanyaannya ini sebagian teks hilang ini Ustadz. Bukan Ustadz. Tunggu saya lihat lainnya kayaknya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah jika seseorang yang mengidap suatu penyakit, lantas ia bersabar dan ikhlas dengan penyakit tersebut karena ia yakin sakitnya itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini panjang. Dan bertawakal dengannya sampai membawanya ke kematiannya. Apakah ia tergolong orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab? Masya Allah. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Pertanyaan ini kami teringat ada sebuah kisah yang sahih dari Rasulullah SAW tentang kejadian seorang wanita yang pernah datang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang penyakitnya. Jadi wanita tersebut disebutkan dalam riwayat itu adalah imra'atun sauda, perempuan yang berkulit hitam, tapi cukup beriman dan bertakwa. Sehingganya ketika dia sakit, ini sakitnya agak aneh juga. Kalau kita sekarang mungkin kayak penyakit ayan atau epilepsi ya. Jadi kalau dia kena langsung tergelepar, bahkan mungkin babusa mulutnya. Ini sakitnya ini perempuan ini. Datanglah dia kepada Rasulullah SAW, ya, minta didoakan, ya, minta didoakan agar disembuhkan dari penyakitnya. Sejenak Rasulullah terdiam, kemudian Rasulullah SAW mencoba untuk melempar pertanyaan kepada perempuan tersebut dan mengatakan, in syi'ti fada'autuki fasufiti. Kalau engkau mau, aku akan doakan kepada Allah bagimu kesembuhan. Wa in syi'ti fasobarti falakil jannah. Tapi kalau engkau mau bersabar terhadap penyakitmu ini, mengharapkan artinya mengharapkan pahala sabar dari sakitmu ini, ya, bagimu surga. Bagimu surga. Dua pilihan yang sama-sama berat. Dia ingin sembuh sebetulnya, ya, menjadi wanita yang normal, ya, sehat, sehingga mungkin bisa menikah dan seterusnya. Tapi satu juga surga, Masya Allah. Tapi konsekuensinya dia tetap sabar dalam kondisi tersebut, sakit tersebut. Tapi subhanallah, dia tidak berpikir panjang, mengingat surga dengan berbagai macam kenikmatannya, kenikmatan yang abadi, tidak akan pernah terputus, tidak akan pernah sakit lagi, tidak akan pernah sedih lagi, senang dalam kebahagiaan. Ini yang terlintas di otaknya dia. Dia mengatakan, ya Rasulullah, fa'asbir, sabar-sabar saja, sabar-sabar saja. Tentunya konsekuensinya banyak. Kalau dia bersabar, otomatis ya dia wanita. Mungkin kalau laki-laki melihat wanita berpenyakit seperti ini, mungkin tidak ada yang mau melamar ini perempuan. Satu, ya.
Yang kedua ya memang butuh mujahadah ya, dia akan sakit dan seterusnya. Tapi dia siap terima resiko tersebut. Kemudian yang menarik dari wanita ini bahwa dia minta sama Rasulullah, boleh sabar-sabar tapi minta tolong doakan kepada Allah agar kiranya ketika saya mendapatkan sakit tersebut Allah menjaga auratku tidak tersingkap. Masya Allah. Padahal dalam segi fikih sebetulnya jamaah, orang yang tersingkap auratnya tanpa dia sadari sakit dan seterusnya itu ma'dzur, tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi bagaimana rasa malunya perempuan ini, ya, tetap ingin terjaga auratnya. Makanya kami menghimbau kepada teman-teman sekalian para muslimah ya, mari untuk kita belajar berhijab dengan baik ya, menutup aurat dengan baik, seterusnya. Ini saja perempuan hitam masih malu tersingkap auratnya, apalagi kita ya yang mungkin ya Allah karuniakan dengan kecantikan kita dan seterusnya, tentunya harus lebih menutup karena supaya bisa melindungi kita juga kaum laki-laki dari pandangannya tidak bagus dan seterusnya. Nah, ini pelajaran kita bisa ambil bahwa ternyata pahala sabar, Masya Allah, ini bisa mengangkat derajat seseorang, bisa mengangkat derajat seseorang mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi terkadang orang mendapatkan surganya Allah bukan karena banyaknya amal, terkadang karena ujian yang bertubi-tubi dan dia bersabar, ini bisa mendapatkan rahmat Allah dan menggugurkan dosa-dosanya dan menjadikan dia termasuk penghuni surga. Ini yang pertama. Tapi yang kedua juga tidak bisa kita nafikan juga, Islam juga menyuruh kita untuk berobat, berikhtiar. Ini anjuran juga. Terus mengatakan tadawaw, berobatlah kalian kalau kalian sakit, kata Rasulullah. Artinya jangan kita juga tawakal saja, tidak usah saja. Tapi berobat, kalau kita mau berobat. Ya. Tapi Rasul kasih kaidah, wala tadaw bil haram. Tapi jangan kalian berobat dengan sesuai yang Allah haramkan. Itu saja. Misalnya orang mengatakan saya mau berobat tapi dengan arak misalnya. Ini tidak bisa, itu haram. Seterusnya. Jadi selama caranya, medianya halal, silahkan berobat. Baik Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya dan kepada Akhi Ramadan Tamola, ya ini yang kerja di PLN ini Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Akhir Ramadan. Ya, Masya Allah ya. Jazakallah. Dan ada Om Andang Aulia juga ini katanya komentar beliau sangat bermanfaat ilmunya Ustaz. Barakallah. Terima kasih Pak Andang. Ada juga penonton ini Siska Misali, ada juga Umar juga ya yang lagi menonton. Selamat menikmati kajian kami. Dan ada lagi pertanyaan Ustaz. Siapa apa ini Ustaz? Belum mengantuk Ustaz? Boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana jika seseorang sudah pernah menjadi mustarki, kemudian sudah sembuh dari penyakitnya dan ingin diruqyah, dan ingin diruqyah lagi karena merasa di dalam dirinya ada sesuatu yang lain, kayak merasa ada yang mengikutinya. Nah, ini bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sebetulnya para pendengar jamaah yang dirahmati Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sangat menghimbau, mengharapkan bagi teman-teman sekalian yang mungkin pernah diruqyah atau mau meruqyah ya, atau mau minta diruqyah. Itu paling bagus sebetulnya kita bisa meruqyah mandiri. Artinya kita berharap bahwa kalau kita memang betul-betul mampu, artinya kita tahu baca Quran, tahu baca hadisnya, doa-doa hadis, mendingan kita upayakan kita meruqyah diri kita sendiri ya. Dan itu praktis mudah. Contohnya kita baca ayatul kursi ya, atau al-fatihah atau 3 qul, baca begini, a'udzubillahi, sambil kita oleskan kemari, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya. Kita baca ayat kursi, kita bisa ulang 3 atau sampai 7, atau al-fatihah 3 sampai 7 atau 3 qul sampai begitu. Kemudian setelah itu kita tiupkan, niatkan kalau ada sesuatu yang melekat pada diri kita atau yang senantiasa mengiringi kita ya Allah, keluarkanlah dari tubuh ini, tiupkan, kemudian kita usapkan bismillah. Itu insya Allah dengan izin Allah. Kalau memang masih ada tersisa, mungkin di antara teman-teman ada yang dulu pernah pakai susuk atau apa ya, pakai ilmu-ilmu kebal dan seterusnya, ini biasanya ada getaran-getaran yang lain
Ya kalau ada tiba-tiba sini berat misalnya, bismillah, kita langsung bismillah, keluarkan niat. Kalau keluarkan bismillah berat gitu. Kalau ada kepala berat, bismillah, seperti mengeluarkan begitu. Jadi poin yang kami mau sampaikan di sini adalah minta tolong kalau boleh jangan kita merasa tergantung dengan minta diruqyah orang. Ya, memang 1-2 kali mungkin boleh, tapi kalau seterusnya kalau boleh kita bisa ruqyah mandiri. Cuma persoalan terkadang di antara kita takut. Nanti kalau kita meruqyah tiba-tiba tergelepak bagaimana gitu kan? Terkadang itu. Makanya nanti pasangan kita atau saudara kita untuk perhatikan seperti itu. Intinya kami berharap ada mujahadah kita untuk bisa meruqyah diri kita sendiri, atau kita nanti ambil air, ruqyah kita minum. Makanya alhamdulillah sekarang banyak madu ruqyah, ada juga bidar ruqyah. Ini jadikan sebagai tambahan juga sarana untuk kita bisa lebih mengeluarkan apa yang masih tersisa dalam tubuh kita. Tapi obat yang paling mujarab adalah untuk menghilangkan sisa-sisa yang pernah mengganggu kita atau ilmu-ilmu yang pernah mengganggu kita yang kita pelajari. Seterusnya adalah perkuat ketaatan kita kepada Allah, jaga ibadah kita kepada Allah ya, 5 waktu kita jaga bacaan Quran kita, kemudian jaga zikir pagi petang kita, kemudian rajin kita bersedekah. Itu semua adalah obat ya, obat yang akan menghilangkan segala gangguan yang pernah mengganggu kita. Termasuk juga adalah tadi kita rutin mengkonsumsi obat-obat yang memang Rasul sunnahkan seperti habatus sauda ya, kemudian kapsul bidara misalnya atau madu ruqyah, bisa kita konsumsi suplemen juga, dan untuk menghilangkan sisa itu nanti bisa keluar insya Allah dari lewat kencing, bisa lewat keringat, itu bisa keluar dari situ insya Allah dengan izin Allah. Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk penjelasannya, dan semoga Ibu Yulianti Hafto ya sudah mendengar penjelasannya dan bisa menerapkan ruqyah mandiri. Barangkali kita akan ada sesi tema tentang ruqyah Ustadz ya. Bisa ya Ustadz, atau sudah pernah kali? Nanti boleh panggil Abu Wais nanti. Oh iya, yang pakar ruqyah ya Ustadz ya. Baik, Masya Allah. Ini ada Ramadan lagi komentar, Masya Allah tabarakallah untuk Ustadz. Syukran jazakumullah khair. Amin. Ustadz dan akhi. Terima kasih ya. Jazakumullah juga untuk Ramadan. Selanjutnya Ustadz, satu pertanyaan lagi Ustadz. Karena saya ini mau bertanya juga Ustadz ya. Tapi yang ini dulu kita dahulukan untuk penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai tentang berbakti Ustadz. Kepada siapa saya harus berbakti Ustadz? Masya Allah, ini seorang perempuan Ustadz, maksudnya gitu. Ada temannya, kerabatnya perempuan, mohon penjelasannya tentang pilihan antara ibu atau suami. Nah, saat ini dia sudah bersuami dan sudah punya anak. Dia ingin berbakti kepada suaminya, tapi saat ini juga dia takut durhaka kepada ibunya karena lagi sedang sakit. Kira-kira bagaimana kisah seorang perempuan ini Ustaz? Tafadhol Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Sebetulnya dalam kasus ini memang dalam panduan dan agama kita, ketika seorang wanita sudah dipinang oleh seorang laki-laki, memang hak baktinya dia yang diutamakan adalah kepada suaminya, dan termasuk juga bahwa pertanggungjawaban si wanita ini juga kepada suaminya. Dia sudah penuh menjaga ini wanitanya atau istrinya setelah dia akad ya, sudah dia akad ini. Cuman di sini bukan berarti ya ketika seorang istri ya, baktinya kepada suaminya ini lebih daripada orang tua kita sudah menikah, bukan berarti dia menutup mata untuk tidak memperhatikan orang tuanya. Jadi kita berharap dalam masalah ini adalah jama'u baina kharain. Kita bagaimana bisa menggabungkan dua kebaikan. Bakti kepada suami tetap jalan, bakti kepada orang tua juga tidak ada halangan. Jadi bagaimana ketika apalagi orang tua kita membutuhkan kita sakit lagi. Intinya bagaimana kita atur baik ya, kita komunikasi baik dengan pasangan kita ya, kita minta izin, bahkan insya Allah suami yang baik akan mendukung seorang
anak yang akan berbakti kepada orang tuanya. Tidak akan mungkin seorang laki-laki menghalangi untuk dia tidak, jangan kamu kesana, kamu kan sudah jadi istri saya, jadi kamu tidak. Insya Allah suami yang baik tetap akan memberikan jalan supaya si anak juga, walaupun seorang istri harus baktinya kepada suami, tetap diberikan jalan bagaimana bisa berbakti kepada orang tuanya, bahkan akan mendukung juga insya Allah. Seperti itu harapannya, seperti itu. Jadi sekali lagi bukan berarti setelah kita menikah lantas kita sudah putus ya, kita tidak lagi mengurus orang tua kita ya, walaupun memang porsi kita kepada suami lebih besar ya setelah dibanding dulu kita masih gadis ya, tapi tetap kita harus programkan itu ya, bagaimana bakti kita kepada orang tua kita, karena di situ juga ladang pahala yang besar, bahkan pintu surga ya, dengan berbakti kepada orang tua. Memang dalam hadis Rasul pernah disebutkan, mungkin secara umum harus mengatakan, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati, ya Rasul, siapakah manusia yang paling berhak saya perlakukan dengan baik di atas permukaan bumi ini? Ternyata ummuka, ibumu. Sumaman, kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu. Sumaman, kemudian lagi siapa lagi Rasulullah? Ummuka, ibumu, 3 kali Rasul ulangi. Sumaman, suma abuk, kemudian bapakmu. Hadis ini umumnya, jadi kita lihat bagaimana Islam memberikan panduan, memberikan ajaran seorang anak, bagaimanapun posisi kita, bagaimanapun kondisi orang tua kita, dia adalah orang tua kita, harus kita hormati, harus kita hargai, dan kita harus muliakan mereka. Dan kalau kita baca-baca dalam Al-Quran, hampir semua para nabi itu mencontohkan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Wa baram biwalidih, ya, mereka adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya. Walam takun jabaran saqiyah, dan mereka bukan orang-orang yang sombong dan juga orang yang pendurhaka. Ini sifat para nabi, hampir semuanya. Bagaimana Nabi Isa yang kepada ibunya, Maryamnya, ya, dan seterusnya. Ini menunjukkan, dan kita sebagai umat tentunya ingin mencontoh perilaku para nabi, orang-orang pilihan Allah. Jadi bagi ibu yang bertanya, ya, kami menyarankan itu bagaimana bisa menggabungkan ini, dua kebaikan ini. Bakti kepada suami juga bisa tetap jalan, kemudian bakti kepada orang tua juga bisa. Bahkan kami berharap saling berta'awun ini, saling bekerja sama, tolong menolong antara suami istri, bagaimana bisa berbakti sama-sama kepada orang tua ya, masing-masing ya. Kita apalagi sudah memang membutuhkan bantuan kita. Masya Allah, ini harapan kita seperti itu. Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Dan ini yang bertanya ini dari kabupaten tetangga kita di Ampana, Tojo Unang-Unang. Masya Allah. Assalamualaikum juga untuk Pak Yanto Mamonto juga ya. Terus juga ada Pak Irwan Bandiong juga, selamat menikmati kajian kami taklim di Sabua. Terus tadi yang bertanya ya, ini Arasifa namanya Ustaz. Alhamdulillah, tabarakallah Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga bisa saya sampaikan pada beliau. Semoga tidak ada lagi keraguan di dalam hati saudaraku. Baik, syukran Ustaz untuk penjelasannya. Boleh lagi satu Ustaz? Baik. Terakhir ini Ustaz ya. Dan mengenai tentang golongan yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Tadi Ustadz sudah menjelaskan di 70.000 umat Nabi Muhammad SAW. Ada lagi tambahan 1.000, bertambah lagi 70.000. Nah, ini apakah umat di akhir zaman seperti kami gitu, termasuk di dalam golongan itu Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Jadi yang tadi Rasulullah SAW melihat ketika Isra Mi'raj itu memang umatnya Muhammad. Jadi yang 70.000 itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi siapakah mereka? Tinggal kita mengamalkan tidak. Tinggal kita bagaimana berlomba-lomba, bagaimana kita mengupayakan bisa mengamalkan 4 amalan tadi. Tidak melakukan ruqyah dengan cara yang syirkiyah. Yang kedua, tidak melakukan pengobatan dengan kai, sundutan api. Yang ketiga, tidak melakukan tatayur atau tahayul, mitos atau khurafat jahiliyah, kita hilangkan, mempunyai akidah yang bagus, tauhid yang bagus. Yang keempat adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Rabbnya mereka senantiasa bertawakal kepada Allah. Siapapun berhak untuk bisa mendapatkan itu, dan mari kita di samping kita berikhtiar beramal dengan amalan yang tadi yang kami sebutkan tadi, dan kita juga mari banyak berdoa kepada Allah. Semoga kita digolongkan termasuk
golongan yang akan masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Ini doa khusus juga yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz. Satu lagi Ustaz bisa. Siap. Umatnya Nabi Muhammad SAW adalah kami, adalah kita. Nah, berarti dalam tema kita mengenai tentang orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa azab. Berarti memang kita harus berdarah-darah dulu ini masuk surga Ustaz. Masya Allah. Karena diazab dulu begitu ya. Apakah maksudnya umat Nabi Muhammad ini masih jadi bagaimana Ustaz? Makanya Ustaz sudah ya, jadi tangkap ini Ustaz. intinya ada di antara mereka yang akan melalui fase hisab, ya fase hisab, ya. Artinya ada juga mereka yang intinya yang halal itu nanti akan dihisab, yang haram akan diazab gitu kan. Yang halal itu nanti akan dihisab juga, akan diperhitungkan juga, yang haram juga akan diazab. Jadi ada yang seperti itu, ada juga golongan yang tanpa itu. Artinya kalaupun melalui itu dimudahkan. Hisabnya hisab yang mudah, yang ringan, ya. Dan juga tidak mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita mau kejar, itu yang kejar. Bahkan Masya Allah, dalam penjelasan hadis yang lain itu ada di antara para sahabat itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini juga menariknya ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi sudah luar biasa, rekomendasi langsung dari awal menulisannya. Ini juga menarik untuk kita juga kaji ya, sebetulnya siapa mereka itu dan apa amalan mereka. Ini dalam kajian sirah, tentunya sirah sahabat. Ini kita bisa juga nanti mengupas satu persatu ya. Ya, siapakah mereka 10 sahabat yang masuk surga. Ini panjang ceritanya kalau cerita satu persatu. Mungkin satu pertemuan satu sahabat, satu berikutnya lagi bisa juga seperti itu insyaallah nanti. Baik Ustaz, insya Allah nanti di schedulekan Ustaz ya. Siap. Karena insya Allah sudah masuk bulan Ramadan ini. Ini Sya'ban ya, Ramadan mungkin program itu ya, mengupas inspirasi sahabat-sahabat Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Yang sebagai panutan kita juga bisa meneladani mereka, bisa mengikuti juga alur mereka. Masya Allah. Terima kasih banyak ini untuk sesi tanya jawab kepada Al Ustaz Dwi Hudoyono. Kami mengucapkan jazakumullah khairan. Dan kita akan mendengarkan langsung kesimpulan ya Ustaz ya. Setelah itu kita pamit karena 10:30 ini Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Baik, jadi kita langsung saja untuk mendengar kesimpulan dari tema kita, golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kepada Al Ustaz kami persilahkan kepada Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sebelum kami simpulkan, kami kembali ingatkan, kami lupa tadi bahwa alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Ini sekarang Sya'ban. Sekali lagi ini adalah bulan yang mulia, bulan antara Rajab dan bulan Ramadan, dan ternyata bulan ini adalah bulan di mana diangkatnya amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Kata Rasulullah SAW, kenapa beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Wa ana uhibbu irfa amali wa ana shaim, dan aku suka ketika diangkat amalku, aku sementara dalam keadaan berpuasa. Jadi mengajak kepada teman sekalian yang dirahmati Allah, di bulan Sya'ban ini mari kita memperbanyak amalan nafilah, yaitu berpuasa. Istilahnya di bulan Sya'ban ini adalah pemanasan kita ya. Jadi kita mau masuk yang fardu di Ramadan ya. Ada muqaddimah. Ada juga nanti setelahnya lagi. Jadi muqaddimahnya Ramadan itu adalah puasa di bulan Sya'ban, nanti setelah Ramadan itu ada puasa Syawal. Tujuannya apa? Ibadah sunnah ini adalah sebagai pelengkap. Kalau nanti ibadah fardu kita di Ramadan kita itu mungkin kurang lengkap, kurang sempurna, ini bisa menutupi juga. Sebagaimana dalam ibadah sholat fardu, ya, fardu itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Kenapa dia itu sebagai pemanasan juga, dan ibrohnya juga pelajaran adalah apabila dalam pelaksanaan sholat fardu kita di situ mungkin kurang khusyuknya, kurang rukun-rukunnya, sunnah-sunnah wajibnya, itu bisa menutup kekurangan kita. Maka manfaatkan ini di bulan Sya'ban, kita latihan juga untuk persiapan masuk Ramadan lebih siap lagi. Dan dari sekarang juga kita sudah persiapan lebih dekat-dekat dengan Al-Quran ya. Tilawah Al-Quran kita lebih kita kontinukan, kita programkan agar kita nanti masuk Ramadan semakin kencang lagi ya, seterusnya. Baik, jadi kami simpulkan pada kesempatan kali ini, di antara golongan yang Rasulullah lihat ketika Isra Mi'raj ya, oleh maka Jibril alaihissalam diperlihatkan tentang golongan beliau ya. Kita alhamdulillah adalah umat yang akhir, umat yang paling akhir, ternyata umat yang paling banyak dari umat-umat yang ada.
dan ternyata adalah umat yang paling banyak juga masuk surga. Masya Allah, ini salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Dan dari situ, dari yang masuk surga tersebut, ada golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada 4 amalan ya tadi yang kita sebutkan. Yang pertama, mari kita berusaha untuk senantiasa ya menghindari segala praktek-praktek ruqyah yang tidak disyariatkan atau berbau kesyirikan. Baca-baca ya, jampi-jampi yang tidak ada syariatnya, tidak dengan Al-Quran, tidak dengan doa-doa hadis Rasulullah SAW. Istilahnya ya para dukun-dukun ya yang tidak menggunakan Quran dan hadis ya. Apalagi ada sesembahan-sesembahannya, bawa ayam hitam, ayam kuning, ayam putih, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ini kalau boleh kita hindari ya. Untuk yang kedua adalah berusaha untuk kita menghindari pengobatan dengan kain sundutan api. Yang ketiga adalah berusaha untuk menghindari segala keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan tauhid, yaitu masalah tatayur atau tahayul atau mitos ya, atau khurafat jahiliyah ya. Yang keempat, sebagai pelengkap yang ketiga juga sebetulnya, dan kepada Rabb kita senantiasa hati kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya sekali lagi, doa yang bagus yang Rasul ajarkan kepada kita kalau kita keluar rumah, yang mudah yang kita senangnya baca, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah ya. Dengan menyebutnya Allah kita bertawakal kepadanya ya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa membaca doa ini, maka selama dia keluar rumah, Allah akan menjaganya, Allah akan mencukupinya, Allah akan memberikan dia petunjuk, dan Allah akan menjauhkan dia dari makar syaitan. Maka mari jamaah Allah kita upayakan amalan ini, kita bisa upayakan, dan semoga kita berdoa kepada Allah SWT, semoga kita yang hadir di sini termasuk golongan itu, dan sekali lagi jangan pernah kita pesimis ya, walaupun mungkin kita pendosa, mungkin kita banyak khilafnya, tapi berusaha dan banyak berdoa kepada Allah. Sampai-sampai Rasulullah memberikan kepada kita motivasi kepada umatnya, wa idza sa'altumul jannah fas'alu firdaus al-a'la. Kalau kalian meminta surga, mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Padahal kita ini siapa? Kita ini serba kurang, ibadah kita kurang, seterusnya. Tapi tetap Rasul memberikan motivasi umatnya untuk jangan segan-segan. Tapi tentunya harapan Rasul adalah tidak cuma kita minta saja, tapi ada ikhtiar di situ. Upaya semampu kita berusaha. Makanya dalam Al-Quran kita perhatikan untuk kita senantiasa fastabil khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Untuk kita senantiasa untuk istilahnya wafki dzalika fatanafasi mutanafis, untuk yang demikian, untuk surganya Allah kita hendaknya saling berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Nah, ini mungkin dari kami, semoga ini bisa menambah motivasi kita, menambah pencerahan kita tentang adin kita, dan semoga Allah SWT senantiasa mengistiqomahkan kita di jalannya sampai akhir hayat kita. Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk kesimpulan kita malam ini, dan kepada Ustadz kami mengucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Semoga masih diberikan kesehatan dan kita bisa sama-sama lagi di pekan depan. Baik, ada Uban Marzuki Tampa. Afwan Ustadz, apakah dari 4 poin tadi itu intinya tidak menyekutukan Allah Ustadz, tidak syirik kepada Allah dari 4 poin tadi ini? Ya, intinya sebetulnya bagaimana tauhidnya bagus sebenarnya. Ya, tauhidnya bagus intinya berarti dia menjauhi kesyirikan. Ya. Oh alam. Baik Ustaz. Terima kasih untuk Ablas Monfil ya, buat antum semuanya yang sudah satu rasa dari pertama sampai akhir ini ya. Mohon maaf kita menggunakan waktu sabua, dan ini terakhir ada kakak Asmat ini, Ahmad Setiawan. Allahu Akbar, tabarakallah. Ya, selamat malam. Assalamualaikum ya. Baik, itulah tema kita malam ini tentang golongan-golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Insyaallah kita berdoa, berharap semoga kita salah satu dari golongan itu, dan kita juga dari pribadi di sini juga mengingatkan kepada kita semuanya untuk selalu juga menjalankan sunnah-sunnah di hari Jumat ini ya. Baik, kita pamit dengan mengucapkan doa kifaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan bertemu lagi di waktu yang sama, waktu Indonesia Sabua, di malam Jumat pekan depan dengan tema-tema yang menarik lagi. Makanya tetap satu rasa, taklim di Sabua, insyaallah ada faedahnya. Assalamualaikum. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Jour après jour, mon d'amour, tes Célia, bienvenue, meilleur de moi, bienvenue, bonheur et joie, notre moi ça, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. It's love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, Ramadan. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد.